Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis malam Jumat tanggal 6 Februari tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah karena sudah masuk tanggal 7 Sya'ban. Malam Jumat sebagaimana biasanya kita membaca surah Yasin, kemudian berdoa, serta kita berkumpul. Dan kali ini pada kesempatan malam Jumat Barokah ini kita akan sedikit membahas tentang doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bahagia dunia dan akhirat. Nah, bagaimana konsep bahagia dunia akhirat ini atau prinsip-prinsip hidup bahagia menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW? Jadi ada beberapa rujukan, pertama dari Al-Qur'an dan kedua dari Sunnah Rasul atau hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama kita lihat di surah An-Nahl 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini prinsip yang pertama, yaitu masalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, bagaimana disampaikan atau dikatakan dalam surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, inilah prinsip yang kedua, yaitu kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang qanaah atau rasa cukup. Bunyinya begini: sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikan dia merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Nah, ini juga prinsip rasa syukur dan merasa qanaah, rasa cukup. Nah, yang kemudian yang keempat sama rujukannya, yaitu hadis riwayat Muslim, bagaimana Islam mengajarkan untuk menghindari hasad dan kebencian. Bunyi hadisnya adalah, janganlah kalian saling hasad, saling membenci, dan saling memutus hubungan, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, sahabat HRA, jadi kita tidak boleh memutuskan hubungan, apalagi hubungan persaudaraan. Sangat dikecam oleh Allah SWT. Kemudian yang kelima, bagaimana kita supaya mencapai hidup bahagia dunia dan akhirat ini, yaitu kita harus senantiasa berzikir dan mengingat Allah. Jadi selalu basahi lidah kita dengan kalimat-kalimat zikir untuk mengingat Allah SWT. Ini disampaikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah,
hati menjadi tentram. Nah, jadi bila kita selalu berzikir dan mengingat Allah SWT, Allah jamin hati kita akan menjadi tentram. Karena kalau kita selalu mengingat hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak mengenakkan, maka ini akan berulang-ulang terus di hati kita, sehingga akan menimbulkan rasa benci, rasa sedih, rasa kecewa, dan lain-lain. Tapi kalau kita serahkan semuanya kepada Allah SWT dengan cara berzikir dan mengingat Allah, bahwa segala sesuatunya itu adalah kehendak Allah SWT dan tidak ada hal yang bakal memberatkan hambanya. Kemudian yang keenam, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156, Allah mengajarkan untuk senantiasa sabar dan ridho terhadap ketentuan Allah. Nah, ini juga ada kaitannya dengan berzikir dan mengingat Allah tadi. Dikatakan bahwa, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Inilah tanda bahwa kita senantiasa sabar dan selalu ridho dengan ketentuan Allah SWT. Karena segala sesuatunya hanya milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Kemudian yang ketujuh, kita diwajibkan menjalin silaturahmi dan berbuat baik kepada sesama. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Nah, ini sangat baik sekali. Menyambung silaturahmi ini juga bisa kita lakukan terhadap orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kita sambung silaturahmi terhadap sahabat-sahabat mereka. Inilah ajaran dari Rasulullah SAW agar kita senantiasa menjaga silaturahmi ini dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 kita lihat di ayat Al-Quran, ayat surah Fussilat ayat 34. Dikatakan bahwa pelaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang di antaramu dan dia antara permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang di antaramu dan dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Artinya kita harus berbuat baik dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Jadi tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan, walaupun itu kita mampu melakukannya. Tapi di surah Fussilat ini kita tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan, tetapi kita harus seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Dan selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9 ini kita lihat juga di surah Ar-Rum ayat 21. Ini memperkuat prinsip-prinsip yang di atas, yaitu menguatkan hubungan dengan keluarga.
Nah, ini yang lebih berat lagi. Karena banyak hubungan antara keluarga ini retak gara-gara masalah-masalah duniawi, terutama sekali masalah pembagian harta waris. Jadi dikatakan di surat Ar-Rum ayat 21 ini, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi hubungan, terutama hubungan suami istri, itu tidak hanya hubungan antara suami dan istri saja, tetapi termasuk juga hubungan antara keluarga, baik keluarga pihak suami maupun keluarga pihak istri. Nah, jadi sahabat daerah, Allah sudah menciptakan kita ini berpasang-pasangan dari masing-masing jenis kita sendiri. Artinya manusia sama-sama manusia berpasangan. Jangan sampai manusia berpasangan dengan hewan. Karena zaman sekarang ini banyak juga orang yang berhubungan antara manusia dan hewan. Kita lihat di YouTube dan lain-lain. Ini artinya menyalahi kodrat. Jadi kita harus menjaga pasangan kita yang dari jenis kita sendiri, dan juga pasangan itu ya antara laki-laki dan perempuan, bukan pasangan antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan sama perempuan. Ini menyalahi kodrat juga. Jadi kita harus menguatkan hubungan dengan keluarga, baik keluarga dari pihak istri maupun keluarga dari pihak suami. Nah, inilah 9 prinsip hidup bahagia menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi, dengan mengamalkan semua prinsip-prinsip hidup yang sudah kami uraikan tadi, dengan ikhlas dan terus berharap ridho dari Allah SWT, ini akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua bisa melakukannya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan hidayah, ampunan, dan ridhonya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.